Saya akan tunjukkan respon daripada Christopher Tapiheru ya terhadap postinganku berkaitan dengan ajaran kacau Firman Kristus ID dan juga moral yang buruk, sekaligus juga di mana salah satu admin daripada Firman Kristus ID itu punya hubungan dengan gereja Christopher Tapiheru, tapi dia bisa bekerja sama dengan orang Katolik, beragama Katolik dalam pelayanannya di Firman Kristus ID. Jelas-jelas Kristen dengan Katolik itu berbeda dasar kekristenan ya, berbeda dasar doktrin. Tapi bisa bekerja sama dalam mengajar hal rohani. Saya tidak habis pikir melihat hal seperti itu. Saya tuliskan di bagian atas itu, yang terhormat Pastor George Christopher Tapiheru, masukan untuk mendisiplin admin 3 Firman Kristus ID dari pengajaran mereka yang sesat dan kacau demi kesatuan doktrin dasar Kristen. Karena saya lihat mereka punya hubungan, jadi saya mention Christopher Tapiheru untuk mendisiplin ya admin 3 ini. Nah, saya akan tunjukkan bahwa mereka ada hubungan pengakuan dari admin 3 Firman Kristus ID ya. Di situ dia katakan orang tua daripada admin 3 itu melakukan penyerahan anak, yaitu dia sendiri, dilayani oleh Pastor George Tapiheru, ayahnya Pastor Christopher Tapiheru. Jadi saya lihat ada hubungan dan mereka satu gereja. Jadi menurut saya ya ada baiknya saya memberitahukan ajaran kacaunya dan dia bisa melakukan pelayanan dengan kerjasama pelayanan rohani, kerjasama dengan orang Katolik yang padahal berbeda dasar Kristen atau berbeda doktrin Kristen ya. Saya akan tunjukkan mereka ada 3 ya. Nah, di admin satunya itu orang Katolik. Saya tidak usah kasih admin yang kedua karena memang tidak ada perbedaan. Tapi admin satu ini berbeda, beragama Katolik. Nah, sekarang aku tunjukkan isi chat saya dengan Christopher Tapiheru. Saya mention ini ya, itu mention saya yang pertama itu. Kemudian ada 2 voice note. Voice note pertama saudara bisa dengarkan. Bro, kalau ributin doktrin mendingan ini aja, tersimpan tersembunyi aja, DM-an gitu. Nggak layak kalau kayak gitu ngelihatnya. Kalian berdua juga jadi contoh yang buruk gitu ya. Jadi jangan ikutin tingkah laku pendeta-pendeta di atas yang ributin doktrin di YouTube, di begitu ya, nggak elok. Jadi mumpung masih muda nih, belajar untuk saling berbeda tapi saling menghormati gitu loh. Nggak usah ngebully. Ya emang bukan begitu sosial media cara bertingkah lakunya. Ya, jadi nggak usah mention aku, papa dan segala macam. Kalau kalian nggak setuju dalam hal dogmatis, biar saling belajar menghormati lah. Gitu. Sorry nih, gue langsung DM aja biar beres. Ya, itu voice note yang pertama ya. Jadi dia nasihatkan saya untuk DM admin 3 Firman Kristus ID ya. Ya, masalahnya dia berikan ajaran kacau itu di medsos. Bagaimana bisa saya hanya DM dia? Ajarannya itu diberitahukan secara media online, maka saya harus menanggapi itu juga di medsos dengan cara mempostingnya itu di postingan dia yang umum, bukan DM ya. Kemudian yang kedua voice note-nya ya. Gue sendiri sama adminnya nggak kenal, karena itu bokap gue doang yang nyerahin dia dulu waktu lahiran. Bayangin itu udah berapa
tahun yang lalu. Artinya bukan artinya dia diserahin di GBI terus doktrinnya masih doktrin yang gue pegang atau yang kami pegang, gue sama bokap pegang, belum tentu. Ya, jadi please diberesin sendiri, obrolin perbedaan mendasarnya di mana. Jangan pakai emosi, kalau perlu bisa zooman berdua doang, ngobrol, WA-an, itu lebih baik. Ya, jadi jangan memberikan sinyal yang buruk buat generasi berikut. Kita ini penentu. Ya, penentu penentu kebiasaan, penentu sikap bagaimana generasi berikutnya berinteraksi menghadapi perbedaan doktrinal. God bless you. Pengakuannya tidak begitu kenal ya, tapi kan mereka pernah ada hubungan, dimana pernah satu gereja. Ya, Christopher Tapeheru itu bisa menegur, itu lebih baik daripada saya yang menegur, dan dia bisa lebih mendengarkan Christopher Tapeheru ya daripada saya. Jadi kalau dia betul-betul sungguh-sungguh menanggapi ajaran yang kacau, seharusnya dia mau mempertanyakan ajarannya yang kacau atau menegur ajarannya yang kacau itu ya. Saya tanggapi situ, saya katakan masalahnya ajaran kacau itu diposting di online. Apa kamu nggak pikirkan dampak kesesatannya kalau gua hanya DM dia? Apalagi harap admin begitu bertobat mengaku salah dan langsung tarik ajaran kacaunya mimpi di siang bolong. Ya, karena tadi dia nasihat kepada aku untuk DM dia ya. Nah, kalau kami DM-an, ajarannya itu kacau disebarkan di medsos. Nah, kalau hanya aku saja itu tidak masalah. Tapi orang lain banyak yang percaya, banyak yang like ajaran-ajaran kacaunya. Lalu harap admin yang bertobat langsung tarik ajaran kacaunya, menurut saya itu mimpi siang bolong. Karena dari sikapnya saja merendahkan orang dan menyombongkan sekolah teologianya, menurut saya orang ini sukar untuk bertobat langsung. Lalu saya lanjutkan dengan melihat dampak besar dari kesesatannya, menurutku bijak mendebatnya di online juga. Hal seperti itu juga dilakukan Paulus kepada Petrus. Jadi tindakanku menentang ajarannya di medsos ya, itu adalah bijak langsung, bukan DM ya, bukan empat mata sama dia. Lebih bijak secara terbuka, terang-terangan. Saya punya dasar dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ini kisah Paulus menentang terang-terangan tindakan munafik daripada Petrus ya. Bunyinya, tetapi waktu Kefas, Petrus ya, datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Jadi di sini Paulus berterang-terangan menentang Petrus sebab Petrus itu salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi ceritanya sebelum orang Yahudi kalangan Yakobus itu datang, Petrus itu makan dengan orang-orang yang non-Yahudi atau yang tidak bersunat. Tapi saat Yakobus atau orang Yahudi datang dari kalangan Yakobus ya, Petrus itu bersikap munafik dengan menjauhi diri dari orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak bersunat. Apa dampaknya? Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi dampaknya ini besar. Orang-orang Yahudi yang lain ya. Lalu Barnabas juga, teman sepelayanan Paulus. Jadi ini dampaknya besar. Kenapa? Karena memang Petrus itu rasul. Ya. Jadi tindakannya itu banyak orang ikutin. Banyak pengaruh Petrus itu. Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil,
aku berkata di hadapan semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi saya punya dasar menentang ajaran kacau daripada Firman Kristus ID terang-terangan di medsos. Saya punya dasar ini. Kamu maksudnya memberitahukan ajaran kacaunya Firman Kristus ID kepada dia, bukan hanya kesatuan doktrin dasar ya, tetapi juga untuk menjaga kawanan domba dari kebingungan ajaran. Karena mereka ajarannya yang kacau-kacau, orang Kristen akan bingung. Dan juga dia bisa bekerja sama dengan orang Katolik dalam hal rohani. Jelas-jelas berbeda keyakinan dan berbeda dasar doktrin. Aku lanjutkan. Tapi kalau kamu tak mau peduli, ini semua terserahmu. Memang sindiran Paulus cocok buatmu. Ya. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi di sini ceritanya Paulus itu menegur orang-orang Korintus yang sabar dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran yang lain, Injil yang lain, Yesus yang lain. Jadi kalau Christopher Tapiheru tidak mau menanggapi ajaran kacaunya Firman Kristus ID, ya dia tidak ada beda dengan orang-orang Korintus yang sabar, yang ditegur oleh Paulus. Ini masukan lain untukmu. Sepertinya dalam gerejamu kurang menekankan doktrin dasar Kristen, tetapi kebanyakan khotbah-khotbah moral yang praktikal. Pandanganku ini bisa saja salah. Jadi saya sudah bilang bahwa pandangan ini bisa saja salah, ya. Saya bisa salah dalam menilai ini. Jadi ada orang jebolan gerejamu yang ajarannya kacau. Aku punya keyakinan itu karena dalam postinganmu jarang sekali ajarkan doktrin dasar. Ya, karena aku ada following dia, saya lihat ada postingan-postingannya, dan postingannya ini memang kebanyakan moral, tidak ada doktrin. Saya nggak tahu apakah ada. Kalau ada pun jarang, karena memang kebanyakan khotbah-khotbah moral praktikal. Jadi itu yang menurutku, aku yakin bahwa orang yang keluar dari gereja dia itu orang jebolan dari gerejanya, makanya ajarannya kacau. Dia orang itu bisa bekerja sama dengan agama lain, ya, yang punya perbedaan dasar, perbedaan keyakinan. Kalau itu benar, biarlah gerejamu memperbaikinya. Tetapi kalaupun tidak, setidaknya postinganmu diarahkan secara seimbang dengan mengajarkan doktrin dasar Kristen demi menjaga jemaat Tuhan dari kesesatan doktrin. Ya, saya tidak mengajar-ajari dia, saya menasihatinya sesuai dengan apa yang saya lihat. Ya, oke deh, makasih, shalom. Dia berikan postingan ini. Saya tidak tahu apa maksud dari screenshotnya. Dan saya tidak tahu apa isi pembicaraan mereka. Ada voice note juga, nggak tahu apa isinya. Ada balasan, yaitu sudah di DM dari kemarin pastor, tapi tidak ditanggapi, malah di blog. Jadi saya harus terpaksa posting ini. Posting apa saya tidak tahu. Dan dijawab ada. Ya, saya memang blok dia. Karena untuk apa saya DM dia? Ajaran kacaunya itu disebarkan di medsos. Bukan hanya disebarkan kepada saya. Kalau sama saya tidak peduli. Karena saya tidak akan tersesat. Tapi yang tersesat itu bukan saya. Banyak orang yang tersesat, yang mendengarkan ajaran dia. Silakan dibereskan sama yang bersangkutan. Selamat melayani Solidio Gloria. Saya jawab ya. DM saya sama dia untuk apa? Ajaran kacaunya disebarkan di online. Kalau dia sendiri yang sesat, aku tak peduli. Tapi ajarannya banyak yang lihat dan percaya.
Kalau dia mau tanggung jawab, tarik postingan ajaran kacaunya dan beri pengakuan kesalahan. Atau kalau tidak, setidaknya beri pertanggung jawab, membantah seluruh argumentasi ayat-ayatku. Jadi DM sama dia itu tidak ada guna. Orang yang dengar dia itu yang bagaimana cara mencegah supaya mereka tidak terseret. Jadi saudara silakan nilai sendiri ya. Saya punya dasar kalau saya bisa menegur dia di medsos. Dari cerita Paulus menegur Petrus. Karena dampak buruk yang terjadi. Dan ini sama kasusnya dengan dia. Dengan firman Kristus tadi. Yang berikan ajaran-ajaran kacau di medsos, banyak yang like. Kalau sekali like itu ada 200 dalam postingan dia ya. Berarti yang setuju dengan dia. Lalu yang lihat saya nggak tahu. Jadi dari situ saja dampaknya buruk. Orang bisa percaya ajaran kacaunya. Kalau saya hanya DM dia, banyak orang akan terseret dengan ajaran dia yang kacau. Jadi menurut saya bijaksana kalau menanggapinya di medsos, membantah habis-habisan, memberikan argumentasi dengan ayat-ayat yang jelas untuk menghancurkan ajaran kacaunya. Ya itu saja video kali ini.